Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Inayati Aulia, Firda Hasanah, Dwi Cahya Yumyarsih, Meilawati, Safki Firdaus, dan Muhdil Anam. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu falak dalam aliran-aliran dan tokoh-tokoh ilmu falak. Yang pertama, aliran ilmu falak adalah matlak global. Matlak global ini pastinya sangat erat kaitannya dengan luas atau lingkungan penetapan. Artinya, matlak global itu pasti mengacu pada ruqyat saja, hisab saja, atau perpaduan antara hisab dan ruqyat. Ketika bicara ruqyat saja, pasti melibatkan di mana tempatnya, siapa saja yang melihat, dan bagaimana posisinya, bahkan alat apa yang digunakan untuk meruqyat. Yang kedua, matlak wilayatul hukmi. Apa sih matlak wilayatul hukmi? Matlak wilayatul hukmi itu adalah penetapan awal bulan untuk satu wilayah hukum atau pemerintahan yang merupakan salah satu konsep matlak wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Qamariyah yang memberlakukan penentuan awal bulan sama dalam satu wilayah hukum atau pemerintahan. Dan yang ketiga, ijtima, yaitu pelaksanaan penentuan awal bulan Qamariyah memang sangat terkait dengan sejajarnya bumi, bulan, dan matahari dalam satu bidang atau disebut dengan ijtima. Dan yang keempat, ijtima global group. Secara definitif, ijtima global group dari kata ijtima dan global group, yang artinya ijtima sebelum terbenamnya matahari, yaitu peristiwa terjadinya awal bulan Qamariyah setelah terjadinya ijtima sebelum waktu terbenamnya matahari. Langsung saja melanjutkan materi sebelumnya, yaitu aliran-aliran ilmu falak. Yang kelima yaitu ada wujudul hilal. Jadi wujudul hilal yaitu wujudnya hilal sebelum matahari terbenam. Jadi maksudnya, bila pada hari terjadinya ijtima, matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 baru Qamariyah. Dan yang keenam itu ada imkanur ruqyat. Imkanur ruqyat secara definitif adalah suatu kriteria atau metode penetapan penanggalan awal bulan Qamariyah yang didasarkan kepada keberhasilan diruqyatnya hilal oleh mata yang sebelumnya diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi penetapan awal bulan dengan metode ini pada akhirnya lebih ke arah. Selanjutnya, tokoh-tokoh ilmu falak. Yang pertama sebelum masa keislaman itu ada Aristoteles. Aristoteles itu lahir di Semenanjung Hafidisi di Thrace di Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Chalki pada tahun 322 sebelum Masehi. Nama ayahnya Macron, seorang dokter yang bekerja di perusahaan tersebut, Istana Raja Makedonia Amintas II. Sejak kecil, Aristoteles sudah merasa puas ilmu alam dan diajar oleh ayahnya 18 tahun. Setelah kematian ayahnya, dia pergi ke Athena dan belajar di bawah bimbingan Plato di akademi selama 20 tahun. Dia satu-satunya ilmuwan dan filsuf terkenal pada masanya. Selanjutnya, ada Thales. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir, politisi, dan astronom terkenal sains irama. Thales menggunakan kecerdasannya sebagai ahli nujum. Di atas suatu hari, ia diminta meramaikan gerhana dan ramalannya benar, yaitu gerhana matahari yang terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safki Firdaus, NIM 21130208. Dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh ilmu falak pada masa keislaman. Di sini dijelaskan ada 2 tokoh ilmu falak yang sangat terkenal. Yang pertama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi, wafat pada tahun 847 Masehi. Al-Khawarizmi ini bukan ahli aljabar ataupun algoritma. Dia juga ahli dalam bidang astronomi. Dia dianggap sebagai cendekiawan muslim. Berarti
beliau ini sangat pintar di dalam berbagai ilmu, contohnya di dalam ilmu falak. Beliau juga fasih memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu modern semasa hidup Al-Khwarizmi ini. Ia banyak menulis buku dengan berbagai topik yang disiplin. Banyak yang sudah terkenal. Contohnya aja kita ambil kitab Al-Tariq, kitab yang menjelaskan astronomi. Lagi juga kitab Istikhraj Tariq Al-Yahudi, kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Muqabalah, kitab astronomi dan aljabar, dan tabulasi informasi perbintangan. Yang kedua yaitu Abu Abbas bin Muhammad bin Khatir Al-Farghani. Beliau lahir pada tahun 813 Masehi, wafat di tahun 881 Masehi. Al-Farghani menerima teori dan nilai-nilai Ptolemeus sebelum dilaksanakannya. Menurut Al-Farghani tersebut sedang diselidiki tidak hanya mempengaruhi bintang-bintang, tetapi juga planet-planet di tempat lain yang ada di alam semesta ini. Penelitian Al-Farghani adalah menemukan garis bujur. Adapun garis bujur yang sudah diteliti adalah 11.700 km. Kegiatan penelitian Al-Farghani tidak hanya terbatas pada bidang astronomi saja, namun juga bidang lainnya. Penerbangan menurut Ibnu Tughri bir Al-Farghani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Yang pertama, tokoh-tokoh ilmu falak. Ada 3 tokoh ilmu falak di Indonesia. Ahmad Khatib Minangkabau, ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1860 Masehi atau 1276 Hijriah. Ahmad Khatib ahli fikih dan ilmu falak, seorang ulama besar Minangkabau yang menetap di Mekah, melahirkan sejumlah karya dalam bidang ilmu falak. Di antara karyanya di bidang ilmu falak adalah kitab Raudah Al-Husab fi Ilmi Al-Hisab. Tokoh ilmu falak. Ia merupakan salah seorang pembaharu ilmu falak dengan membetulkan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 Masehi. Pada saat itu Masjid Agung dan masjid-masjid lainnya letaknya ke barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah barat laut. Sebagai ulama yang menimba ilmu bertahun-tahun di Mekah, Ahmad Dahlan mengemban amanat membenarkan setiap kekeliruan, mencerdaskan setiap kebodohan dengan berbekal pengetahuan ilmu falak atau ilmu hisab yang dipelajari melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang, Kiai Termas Jawa Timur, Kiai Soleh Darat Semarang, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ahmad Dahlan menghitung ketepatan arah kiblat pada setiap masjid yang melenceng. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.